Misteri Pulau Jawa yang belum terpecahkan. Sejarah awal Pulau Jawa seolah terbungkus oleh misteri karena sama sekali tidak diketahui oleh dunia. Sampai pulau ini dikunjungi oleh peziarah asal dari Cina, yaitu Fei Hin pada tahun 412 Masehi. Ada banyak misteri di Pulau Jawa ini. Beberapa kami rangkum misteri-misteri yang belum terpecahkan, dimulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu misteri Pulau Jawa yang belum terpecahkan. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video dari channel ini. Oke, kita mulai dari Danyang Pulau Jawa terlebih dahulu. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu danyang. Dalam kebudayaan Jawa, danyang adalah roh halus yang melindungi suatu tempat atau wilayah seperti desa, gunung, mata angin, atau bukit. Danyang dipercayai menetap pada suatu tempat yang disebut punden. Para danyang diyakini menerima permohonan orang yang meminta pertolongannya. Danyang Pulau Jawa ini bernama Sabdo Palon. Sabdo Palon merupakan inkarnasi sebagai Semar yang dikenal sebagai Maha Guru di tanah Jawa yang sengaja turun menjadi Punokawan. Sabdo Palon juga dikenal sebagai penasehat Prabu Brawijaya yang terkenal sangat sakti. Ilmu kanuragan yang dimiliki sangatlah tinggi, yang sangat sulit ditandingi oleh lawannya. Bahkan Syekh Syubakir pun butuh 40 hari 40 malam untuk melawan Sabdo Palon ini. Tapi Sabdo Palon tidak kalah. Konon Sabdo Palon hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana Sabdo Palon. Kehilangan Sabdo Palon masih menjadi misteri. Apakah Sabdo Palon masih hidup atau sudah mati? Tapi menurut sejarawan kuno, Sabdo Palon ini belum meninggal, melainkan berada di dimensi lain. Dalam sumpahnya, beliau akan kembali dalam 500 tahun lagi setelah perjanjian dengan Syekh Syubakir. Jika Syekh Syubakir melanggar perjanjian dengan Sabdo Palon, maka Sabdo Palon akan kembali dalam 500 tahun lagi dan membuat koro-koro di tanah Jawa ini. Selanjutnya, misteri tentang Syekh Syubakir. Syekh Syubakir merupakan ulama asal Turki yang diutus oleh Sultan Muhammad Kesultanan Turki pada awal abad ke-15. Beliau sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa ini. Namun, tidak banyak orang yang tahu, tidak banyak orang yang mengenal tentang sosok siapa itu Syekh Syubakir. Syekh Syubakir yang bisa mengusir para makhluk gaib di Pulau Jawa ini. Akan tetapi banyak yang tidak mengenal sosok beliau. Selanjutnya misteri Gunung Tidar. Konon di Gunung Tidar ini terdapat tumpal berupa batu hitam yang ditancapkan oleh Syekh Syubakir yang membuat tanah Jawa bergejolak waktu itu. Seluruh bangsa jin yang menguasai tanah Jawa lari tunggang langgang. Bahkan ada yang meninggal saking panasnya akibat dari tumpal tersebut. Di Gunung Tidar ini juga terdapat sebuah tugu yang dipercaya sebagai paku tanah Jawa. Jika tugu ini dicabut, maka seluruh Pulau Jawa ini akan mengalami bencana yang sangat hebat. Gunung ini sangat angker dan sampai saat ini Gunung Tidar menjadi tempat ritual. Di Gunung Tidar terdapat komplek makam yang terkenal dengan nama Bitu yang hanya diisi oleh 7 makam saja. Konon, jika ingin berziarah ke makam ini, orang-orangnya harus genap, tidak boleh ganjil. Nah, di sini masih menjadi misteri ya, kenapa peziarah harus genap, tidak boleh ganjil? Masih tidak ada titik terang. Kenapa demikian? Yang sudah tahu
bisa komen. Misteri selanjutnya yaitu misteri tradisi malam suro. Tradisi malam suro sudah dikenal sejak pemerintahan Sultan Agung tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Biasanya masyarakat Jawa melakukan berbagai ritual atau tirakat, mulai dari mengasah ilmu batin, kanuragan, memandikan keris-keris mereka, dan lain-lain. Berbagai macam ritual dilakukan pada malam suro ini. Masyarakat Jawa meyakini bahwa di bulan ini tidak boleh melakukan pernikahan atau mendirikan rumah dan lain-lain. Konon dalam kepercayaan masyarakat Jawa, jika melakukan hal tersebut, misalnya pernikahan dan membangun rumah, akan mendapatkan kesulitan setelah misalnya berumah tangga, akan mendapat kesusahan. Dan apabila membangun rumah di bulan itu akan menumpuk hutang atau mendapatkan kesusahan dan lain-lain. Namun di dalam Islam tidak apa-apa ya melakukan dua hal tersebut di dalam bulan Syuro. Menurut Islam itu baik. Itu hanya mitos belaka yang dipercayai masyarakat Jawa. Selanjutnya tentang misteri penghuni pantai selatan. Pantai ini konon dihuni oleh sosok ratu yang bernama Nyai Roro Kidul, tepatnya di pesisir selatan. Misteri ini sangat terkenal di telinga masyarakat Jawa. Konon jika pengunjung memakai pakaian tertentu, maka pengunjung tersebut akan menghilang. Pasalnya warna tersebut dapat memancing perhatian dari Ratu Pantai Selatan. Diceritakan bahwa orang-orang yang hilang itu ditarik ke alam sang ratu untuk dijadikan budak. Tapi ini masih misteri, apakah benar atau tidaknya untuk memakai pakaian tertentu akan hilang. Misteri selanjutnya yaitu misteri dewa-dewi di tanah Jawa. Misteri dewa-dewi di Pulau Jawa ini masih belum terpecahkan. Konon sebelum dihuni manusia, di tanah Jawa ini dihuni para dewa-dewi, dan setelah munculnya para pendekar-pendekar sakti di Pulau Jawa khususnya, dewa-dewi ini kembali ke nirwana. Mungkin kalau misteri yang satu ini susah untuk dibayangkan, namun masyarakat tidak mempercayai misteri yang satu ini. Ya karena susah ya untuk mencari bukti misteri ini, maka sampai saat ini misterinya belum terpecahkan. Oke, itulah tadi tentang misteri-misteri di Pulau Jawa yang belum terpecahkan. Apabila ada ya teman-teman yang mau menambahkan, silahkan tambahkan di komen. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.